Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020. Pagi hari ini saya ajak kita menjumpai Yakobus pasal yang pertama ayat 2 hingga ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan untuk bagaimana kita menyikapi di saat kita berhadapan dengan cobaan, ujian. Karena itu firman Tuhan ini penting disebabkan karena kita hidup di dunia ini yang nyata bahwa pencobaan itu setiap hari ada. Setiap hari kita menjumpai realita sebagai orang yang percaya. Kita menemukan begitu banyak hal yang harus kita perjuangkan, baik dalam hidup kejujuran, kesucian, maupun di dalam integritas kita kepada Tuhan. Kita melihat dan menemukan bagaimana Yakobus ingatkan kepada kita sebagai orang percaya untuk memperhatikan hal-hal yang penting ini, yaitu anggaplah pencobaan itu sebagai sesuatu yang jauh dari pikiran yang tidak baik. Karena dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan jika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya? Kita menemukan bahwa dalam kehidupan ini pencobaan-pencobaan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah hal-hal yang dapat dikatakan itu biasa, karena semua itu datang dari diri kita sendiri dan atas keinginan kita sendiri, yaitu dosa. Nah, sebab itu ketika kita harus berhadapan dengan pencobaan, maka kita harus tahu bahwa ini karena dosa yang bekerja, sehingga dia mau menggoda kita agar kita jatuh lagi di dalam dosa. Kita harus berusaha, kita harus mengingat bahwa Tuhan selalu ada untuk memberi kekuatan kepada kita. Dan itulah sebabnya ketika kita berhadapan dengan pencobaan, jangan engkau lupa. Karena engkau berpikir, cuman saya yang berhadapan dengan persoalan ini. Yang lain tidak tahu. Yang lain tidak mungkin mau pusing dengan persoalan saya ini. Tetapi Alkitab katakan seluruh dunia pun mengalami pergumulan yang sama. Semua manusia menghadapi ujian yang sama dengan dirinya sendiri. Karena itu, kita harus melihat bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah saat di mana kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Diberi kesempatan untuk melatih diri kita dalam hal ketekunan. Karena itu dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi, ujian bukanlah malapetaka, tetapi kebahagiaan karena kita sedang melatih ketekunan kita. Kita sedang berjuang untuk tetap tekun. Karena kalau tidak ada pencobaan, apa yang kita harus latih? Apa yang kita harus perjuangkan? Tidak ada perjuangan apa-apa. Di saat tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada cobaan. Tetapi di saat ada pencobaan, di saat ada godaan, itulah saat kita melatih diri kita
dalam membangun ketekunan kita kepada Tuhan. Banyak anak-anak ketika disuruh belajar, dia tidak serius belajar. Kenapa? Karena itu belajar merupakan sesuatu yang tidak ada tantangan di dalamnya. Tetapi ketika dia harus menghadapi ujian, kenaikan kelas, dia rasa ini tantangan. Karena saya harus lolos di sini supaya saya naik kelas. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jika tidak ada tantangan, tidak ada pencobaan, maka kita akan menjalani hidup ini dengan santai, dengan gampang saja, dan tidak perlu pusing, karena tidak ada tantangan yang ada di depan kita. Tetapi dengan adanya tantangan, kita percaya kita akan naik kelas. Dengan adanya ujian, kita akan melatih ketekunan kita. Ya, kita bisa tahu prajurit-prajurit militer yang dilatih, mereka tidak perang, tapi mereka dilatih seperti berperang. Mereka tidak punya musuh, tapi mereka dilatih seperti mereka berhadapan dengan musuh. Sehingga buat mereka lebih baik mandi keringat dalam latihan daripada mandi darah di dalam pertempuran. Itulah yang perlu kita sadari, bahwa ketika ada ujian, ada pencobaan, jadikanlah itu saat melatih ketekunan kita, supaya kita menjadi kuat dan iman kita tahan uji, dan kita buktikan kita tekun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, di saat kita berhadapan dalam ujian, karena hanya ujianlah yang akan membuktikan kita pemenang atau kita kalah. Di ujian itulah yang akan menentukan kita naik kelas atau kita tinggal kelas. Kalau tidak ada ujian, kita tetap tidak ada tantangan dan tidak ada peluang untuk naik kelas. Itulah sebabnya dikatakan, jadikanlah ini sebagai suatu kebahagiaan, karena ini batu loncatan untuk naik kelas, untuk mendapatkan sesuatu yang namanya ketekunan dalam diri ini. Karena itu, Yakobus ingatkan supaya kita menyadari bahwa kita sedang bergumul, karena pergumulan itu akan menghasilkan ketekunan, dan buah dari ketekunan itu akan membuat kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Sebab itu, mari sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, ketika ada pencobaan, jangan lari dari pencobaan itu, tapi lihatlah ini kesempatan untuk kita menjadikan diri kita jauh lebih baik, jauh lebih berprestasi, jauh lebih berguna, karena ujian itu akan menghasilkan ketekunan dan akan membuahkan hasil kesempurnaan bagi kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa setiap saat kami akan berhadapan dengan pencobaan. Dan biarlah sikap kami terhadap pencobaan itu bukanlah sebagai seorang penakut yang lari dan menghindar dari setiap situasi kondisi yang Tuhan izinkan kami harus hadapi. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang mampu membaca bahwa di balik pencobaan itu adalah saat latihan yang baik untuk menciptakan ketekunan dalam kehidupan kami. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang, dan buah itu akan membawa kami menjadi sempurna. Sebab itu kami bersyukur untuk rencana Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan seringkali izinkan terjadi di depan kami. Dan kami harus menjalani itu, karena Tuhan mau membawa kami untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa kami yang di surga, yang sempurna adanya. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, supaya di dalam menghadapi pencobaan, ujian, pergumulan, masalah, kami tidak hadapi dengan bersungut-sungut, tapi kami boleh menghadapi dengan suatu keyakinan. Ketika kami tekun, kami pemenang. Ketika kami menghadapinya dengan baik, maka kami akan menghasilkan ketekunan dan membuahkan hasil kesempurnaan bagi kehidupan ini. Sebab itu Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu
Kami percaya Engkau beserta bagi anak-anak-Mu yang akan bekerja, yang akan berbisnis, yang akan melanjutkan sekolahnya, maupun yang tinggal di rumah. Kami percaya Engkau ada bersama kami, untuk kami siap menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami sebagai suatu kebahagiaan, karena kami akan mencapai hasil yang luar biasa bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah saat ibadah bagi Pelwap yang akan berlangsung jam 4 sore. Saudara dapat mengikutinya melalui YouTube channel dan juga Facebook page, serta bisa mengikutinya di ruang Alfa Omega. Tuhan Yesus memberkati kita semua.